Oke, malam semua Bapak Ibu sekalian. Thank you banget waktunya udah sempetin. Udah sempetin ikut sesi malam ini. Mungkin buat yang baru pertama kali ikut, ini sebenarnya acara apa sih? Terus judulnya kok nggak cuma tahu gitu ya? Kok pakai tahu? Iya, tempenya belakangan. Nah itu biar makanannya lebih sedap ya. Nah, buat teman-teman yang baru ikutan acara malam ini sebenarnya acara bulanannya Kevlen ya. Mungkin topik-topik yang akan dibahas itu topik-topik yang kita sudah tahu lah, ya. Tapi tahu aja belum tentu cukup. Acara ini kita di Kevlen juga ngundang teman-teman kita, kenal-kenal kita yang memang topiknya bisa relate. Itu untuk sharing pengalaman. Kita paling nggak jadi lebih bisa klik ya. Apa yang kita tahu bisa nggak diimplement kayak gitu. Nah, kalau yang hari ini topiknya mungkin teman-teman yang sudah daftar juga udah sempet lihat daftar. Hari ini kita tuh mau bahas perspektif entrepreneurship ya, dimana kita semua mungkin ada yang punya dream someday mau jadi entrepreneur, atau sekarang mungkin sudah jadi entrepreneur. Tapi ada satu mungkin istilahnya, kita istilahkan itu jebakan mindset lah. Saya mau nyebutnya jebakan mindset aja, kita nggak ngomong jebakan real beneran, karena ini beneran jebakan atau enggak tergantung dari baik lagi mindsetnya kita sendiri gimana. Karena kita banyak temuin bahwa sebenarnya ya masih banyak ya teman-teman yang berwirausaha dengan harapan ingin bisa autopilot pastinya. Namun kenyataannya untuk melakukan autopilot itu kok ada yang mungkin mikirnya impossible, ada yang possible, atau memang sedang dalam proses mencari format autopilotnya. Makanya judulnya hari ini adalah Entrepreneur Rasa Manager. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu salah? Kita nggak akan jawab bener salahnya dulu. Tapi kita dengerin perspektif dari teman-teman yang akan sharing hari ini. Nah, kenalin dulu dua, mungkin saya mau bilang narasumber, atau mungkin juga yang akan sharing experience ya. Di sini teman saya sendiri Albert dan juga Bella sekarang ini berwirausaha ya, entrepreneur. Silakan Bella, coba kenalin diri biar teman-teman di sini kenal semuanya. Selamat malam semuanya. Bella. Aku Bella, founder dan CEO-nya dari Prettywill. Jadi Prettywill itu tuh brand skincare dan kosmetik yang marketnya itu pelajar. Specifically kita memang target marketnya tuh kaum terpelajar ya, pelajar SMA dan pelajar mahasiswa gitu. Sudah kita mulai Prettywill ini dari 2020 dan alhamdulillah masih terus growing sampai sekarang. Thank you. Bella based di Kediri ya, Bella bener ya? Betul. Aku lahir dan tumbuh dan bikin Prettywill juga di Kediri. Oke, nice. Ada Albert. Bet, boleh Bet kenalin diri dulu biar temen-temen di sini kenal. Halo semua, salam kenal. Nama saya Albert. Tadi mungkin sama Pak Ijung tadi bidang lighting. Kalau saya kontraktor sipil, Pak. Project di Surabaya ada, Jakarta ada, Jawa Pasuruan ada. Kita punya tagline, kita kontraktor yang bangun rumah tanpa drama. Jadi kita benar-benar kepingin bikinin kamu rumah yang nggak pakai drama-drama. Nah, kira-kira gitu. Gitu, Jay. Mantap. Oke, mungkin langsung aja ya untuk perspektif mereka dan pengalaman mereka ya ketika membangun bisnis dan juga dalam kaitannya ke topik malam ini. Nah, cuman sebelum nanti ke share screen-nya, aku pengen tanya dulu nih pendapat dari Bella dan Albert tentang topik malam ini ya, terutama apa yang menurut kalian tentang topik malam ini, tentang entrepreneur rasa manager itu, apakah itu salah? Nah, boleh nggak dari Albert dan Bella mungkin kasih pendapat? Kalau aku tuh entrepreneur sama manager ya, kan ada kata-kata tuh biasanya yang seliweran itu tuh ya kalau kamu sebagai leader kok kamu tuh ngurusin A, B, C, D, E, kamu tuh artinya micromanage gitu. Pasti staffmu pada nggak suka gitu. Nah tapi ya kalau aku pribadi, aku nggak melihatnya seperti itu. Micromanage menurut aku, if it is matter untuk perusahaanku, if it is matter for my company, ya aku akan melakukan itu dengan senang hati. Kan at the end tujuannya itu untuk perusahaan supaya lebih baik.
Kalau Oke. memang perusahaan itu masih membutuhkan aku untuk mengurusi ABCDE, aku akan melakukan itu dengan senang hati. Oke, bisa dibilang menurut kamu, menurut seorang Bella, adanya doktrin kalau kamu ngapain sih micromanage dan lain-lain, yang Bella lihat bukan masalah stigmanya, tapi lebih ke ya memang saat ini lagi butuh tahap itu Betul. gitu ya. Apapun kata-kata di luar gitu ya. Betul. Oke. Thank you Bel. Nanti mungkin kita mau dengar cerita journey-nya kamu ya. Nanti dari lebih jauh. Kalau dari Albert, menurutmu gimana Bel? Aku biar seru aku nggak sepakat sama Bella. Oh enggak. Kalau menurutku entrepreneur sama manager tuh kalau pada masanya memang perlu, tapi di fine world di mana pelangi ada setiap hari, itu harusnya kalau lihat buku mungkin dihina-hina. Kalau leader itu harusnya yang visi gitu kan. Gitu. Tapi in the real world yang kita menapak di bumi, kayaknya saya sih masih mengerjakan manajer bahkan tukang sih saya. Sampai ke level tukang ya. Maksudnya sorry, literally nukang atau maksudnya sampai ke level eksekusi day to day kerjaan-kerjaan fungsional. Aku sama kayak Bella, ada masa di mana aku memang harus turun sih. Waktu tukang nggak ada, terus butuh cepet, ya terpaksa aku yang in charge tuh turun. Kalau nggak dibayar ya apa? Oke. Terminnya nggak masuk, kurang ini, tinggal kirim molen, harus kirim. Nah, kalau nggak ada ini ya tak gasak sendiri. Nah, aku masih di stage ini, iya, yang kayak gini sih. Masih Oke. menikmati proses yang ini. Oke. Masih menikmati proses yang ini juga ya. That's the word juga ya, enjoying ya. Oke. Nanti juga Albert akan sharing lebih detail. Oke. Bel, mungkin dari Bella ada yang mau di share ceritanya dulu. Jadi nama perusahaanku PT Pesona Dalam Negeri. Kalau brandnya namanya Pretty Well. Aku bangun ini tahun 2020 waktu itu COVID. Dan justru pada saat COVID itu memang industri skincare itu berkembang sangat pesat. Jadi memang itu momentumnya. Aku waktu itu lulus kuliah aku langsung bangun Pretty Well. Jadi alasannya kenapa? Karena pada saat itu orang tuaku udah mau punya kebutuhan finansial yang cukup buat aku harus bisa bantu juga, karena motivasinya bangun Pretty Well ini tuh bukan sesuatu yang kalau dibilang visi perusahaanmu apa, visi kamu buat bisnis apa. Kalau sekarang sih, kalau ngomongnya sekarang pasti udah keren ya kalimatnya, tapi pada waktu 2020 itu cuman satu, at least Pretty Well ini bisa bayar cicilan mobil orang tuaku yang waktu itu cuma 3.500.000. Nah, tapi ternyata kita justru Pretty Well ini justru bisa lebih dari itu, dan kita justru bisa berkembang sampai di titik ini. Nggak punya waktu itu bangun Pretty Well, belum punya background di formulasi skincare karena dulu jurusanku bukan itu. Tapi aku memang sudah into dan sangat suka dengan skincare itu waktu dari SMA. Setelah itu waktu Pretty Well mulai aku bangun, aku pun mulai menekuni bidang formulasi. Jadi aku ambil sertifikasi formulasi, formulator. Baru aku mulai merasa, oh aku harus benar-benar mikirin mulai dari visi misi, core value perusahaan. Aku juga gimana caranya manage people. Aku mulai mikirin lah bisnis tuh seperti apa sih, karena aku nggak punya background dari orang tua, juga bukan orang bisnis. Jadi benar-benar belajar sendiri gitu. Nggak pernah kerja juga di tempat orang, jadi nggak tahu harus seperti apa. Bahkan lucu banget dulu itu aku start Pretty Well ini tuh very small. Aku bilangnya ya aku satu sebagai CEO, sama aku punya satu admin sama satu tim packing. Nah, tim packingnya satu ini siapa? Dulu pacarku yang sekarang jadi suamiku. Jadi aku startnya cuma dengan 3 orang ini. Dari 2020 sampai 2021 masih 3 orang. Nah, kerjaanku waktu itu ya banyak banget, dari mulai marketing, dari mulai product development, semuanya aku yang kerjain gitu. Jadi
Karena mungkin dasarnya memang aku suka ada di industri ini. Dan mungkin ya orang bilang passion atau itu, ya aku merasa aku seperti itu. Jadi aku sangat menikmati pekerjaan ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku tidak boleh punya point of view yang seperti itu terus gitu. Meskipun aku menyukai bidang ini, industri ini, kalau aku mau besar, ya aku harus melibatkan orang-orang hebat lain di dalamnya gitu. Karena at the end aku manusia, aku bukan Superman. Jadi aku butuh orang-orang lain yang bisa membantu Pretty ini jauh lebih besar lagi, karena mimpinya udah bukan cuman lagi bayar cicilan mobil, mimpi kita udah jauh lebih besar lagi. Mungkin ini journey-nya kenapa aku taruh ini di sini, supaya teman-teman di sini juga punya gambaran bahwa ini loh ada journey-nya, bahwa aku mau mulai ini dengan 3 staff. Tahun 2022 berani memutuskan untuk hire lebih lagi 5-10 karyawan, dan 2023 sampai 2024 kita sudah punya 17 karyawan lah sekarang, kayak gitu. Jadi aku pengen ngasih tahu bahwa itu tuh ada journey-nya. Kalau teman-teman di sini tuh masih merasa bahwa oh karyawanku masih kecil, ya nggak apa-apa, memang itu stage-nya kita masih karyawannya masih segitu, masih misalkan cuman 3 atau 5, ya nggak apa-apa gitu. Itu tuh proses gitu, dan aku pengen kasih lihat bahwa aku pun ada di sini pun juga melewati proses itu. Dulu waktu 2022 ini aku ingat banget, aku masih punya 5-10 karyawan itu. Bahkan aku nggak ngerti, aku mulai hire tuh finance lah, yang namanya finance, terus aku mulai hire sales, tapi aku nggak ngerti sama sekali apa yang harus aku tugaskan ke mereka. Jadi sampai mereka tuh punya waktu baca buku di kantorku. Aku kan suka baca buku, jadi aku banyak tuh buku-buku gitu tentang marketing lah, tentang entrepreneur, itu dibaca sama mereka. Jadi saking aku tidak punya apa ya istilahnya, job roles yang jelas untuk mereka itu, mereka tuh harusnya ngapain gitu. Dari situ aku bergabung di suatu komunitas, dan di komunitas itu aku sangat belajar banyak banget, karena di situ aku juga dapat coach. Jadi aku belajar banyak banget gimana untuk manage people dan mengembangkan perusahaan itu tuh seperti apa gitu. Jadi 2024 aku mulai berani hire yang namanya manager. Tapi kalau aku bilang tuh manajerku ini tuh juga bukan yang middle manager yang kayak gajinya tuh udah 2 digit, itu tuh bukan seperti juga. Tapi manajer di sini tuh 3 manajer itu project manager, QL manager ya leader lah, terus sama kepala gudang. Yang lainnya tuh masih staff semua. Jadi kayak aku belum punya brand manager juga, R&D juga masih aku. Jadi semua itu proses menurut aku. Nah ini tim aku 2024, kemarin kita habis team building juga. 98% Gen Z. Tadi aku sempat lihat di list pertanyaan gimana caranya mengembang ngobrol atau sama Gen Z gitu. Ya betul. Nah aku 98% Gen Z. Nah aku pribadi juga, aku sendiri juga Gen Z kebetulan. Jadi semua timku tuh Gen Z, dan aku nggak tahu di perusahaan itu seperti apa, atau memang belum di stage itu. Tapi sampai saat ini aku tuh lebih merasa punya chemistry bekerja dengan perempuan. Jadi aku nggak tahu mungkin 2-3 tahun lagi mungkin pemikiranku bisa berubah, tapi di perusahaanku Pretty Well itu sangat cocok dengan perempuan. Jadi yang dikerja di perusahaanku tuh 98% perempuan. Kalau timnya udah segini, terus aku sebagai CEO kerjanya ngapain gitu kan pertanyaannya. Ya banyak. R&D masih sendiri, edit bikin konten setiap hari, bikin brief KL influencer juga kadang masih bikin skill test, bikin KPI, ya many unplanned meetings juga, sama making hard decision every day. Ya itu kerjaannya sama dan lain-lain gitu. Tapi kenapa aku masih mau mengerjakan semua ini? Ya again,
aku percaya core kompetensku di mana. Jadi yang aku biasanya garis bawahi adalah aku punya core competence. Setiap manusia tuh kan punya core competence. Timku juga punya core competence-nya masing-masing. Aku punya core competence di R&D. Aku bisa edit dan bikin konten. Brief KOL influencer kalau aku yang bikin pasti FYP kontennya. Jadi ya sudah, aku akan lakukan itu karena itu core kompetensku. Kenapa aku tutup mata dan aku nggak mau lah, itu harus timku yang kerjain gitu, karena aku udah CEO gitu. R&D ya udahlah, hire aja R&D yang pinter, nggak mau aku punya uang untuk gaji R&D ya, kenapa aku masih ngerjain ini. Tapi aku merasa saat ini perspektifku bisa salah bisa benar juga, tapi ini yang aku yakini, selama aku merasa itu masih core kompetensku dan aku masih mau melakukannya, ya aku, dan itu memang yang membuat Pretty Well itu berkembang dan tumbuh itu selama itu produk yang bagus, konten yang bagus makanya dia viral, marketing yang bagus. Jadi 2-3 poin ini itu tuh yang bikin Pretty Well masih bertahan sampai sekarang. Jadi aku akan melakukan itu dengan senang hati gitu. Once aku memang membutuhkan, misalkan nih sekarang aku launching produk itu 1 tahun bisa maksimal 2 kali. Nah, mungkin nanti ketika aku perusahaan mau grow, aku butuh launching 4-5 produk dalam 1 tahun, berarti aku perlu hire R&D. Satu lagi untuk membantu aku. Tapi apakah aku tidak melakukan R&D? Ya aku tetap harus melakukan itu. Gitu. At the end, siapa sih yang paling peduli dengan perusahaan kita? Ya, kita sendiri. Gitu. Jadi ya kenapa kita nggak melakukan itu? Ya, aku meyakini itu. Tapi nanti ada part di mana aku nggak bisa ads. Oh ya, aku punya ads manager. Ads itu bukan ranahku. Aku bisa marketing, tapi bukan di ads. Marketing aku nggak bisa sama sekali. Kalau KOL influencer itu memang aku merasa aku mampu di situ. Kalau ads aku benar-benar nggak punya basic knowledge di situ. Jadi aku hire timku, aku grooming, aku ikutkan learning events untuk supaya dia pintar di ads, untuk menaikkan ads-nya Pretty Well, ROAS-nya Pretty Well gitu. Jadi ya aku itu hire ads. Apakah aku nggak belajar tentang itu? Ya aku belajar juga. Jadi kalau dibilang CEO kerjanya ngapain, ya banyak sekali. Entrepreneur rasa manager, emang salah gitu kan ya. Ya tapi again, kalau dibilang apakah entrepreneur tuh kerjanya cuma jadi manajer, ya enggak juga gitu. Memang aku setuju juga yang dibilang sama Albert, ya kita tetap harus bisa tahu visi dan misi strategi perusahaan ini ke depannya seperti apa. Kita harus punya kacamata yang jauh lebih panjang dan besar untuk perusahaan ini gitu, karena itu bukan kapasitas manajer atau tim kita untuk memikirkan itu tugasnya kita as a CEO. Ya, aku juga setuju kalau memang entrepreneur itu nggak cuma tentang managing people, tapi kita harus inspiring them untuk jadi orang yang lebih baik, to be a better person. Itu yang aku yakini. Nah, tapi untuk inspiring them ini, kita harus gimana? Kalau aku jadi guru, digugulan, ditiru. Kalau bahasa Jawanya ya kita harus bisa dipercaya dan jadi panutan. Ditiru harus bisa dicontoh dan diteladani. Diteladani itu seperti apa? Kita nggak cuma bimbing, nggak cuma ngomong kamu harus A, B, C, D, E, tapi kita harus jadi teladan yang baik. Ya iya, ini kamu, kalau misalkan timku tak kasih kerjaan banyak, dia protes, tak kasih target yang tinggi, dia protes, dia tidak akan bisa protes karena kerjaanku juga banyak. Karena aku duduk bersama dia. Setiap aku weekly meeting, aku selalu tanya ketika ada problem, what I can help. Aku selalu tanya itu, pasti di setiap meeting apapun aku pasti tanya sama timku, what can I help gitu. Jadi kayak apa yang bisa aku bantu ya gitu. Nanti aku bisa tunjukkan format weekly meetingku tuh seperti apa.